Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya dan salam kebajikan bagi kita semua. Perkenalkan, kami dari kelompok 5 yang beranggotakan saya sendiri Yosafat, Saya Pasca Immanuel Sanggala. Saya Yasmin Biantari. Saya Naomi Olivia. Dan saya Grisha Geraldine. Pada kesempatan kali ini kami akan membahas mengenai putusan prestasi mengenai jual beli kios antara Bapak Langsang dengan Ibu Dorce. Selamat menyaksikan. Di Kupang, Nusa Tenggara Timur, sebuah kasus jual beli kios berujung pada sengketa hukum yang menarik untuk kita bahas hari ini. Kasus ini menjadi contoh nyata bagaimana wan prestasi atau ingkar janji dapat terjadi bahkan dalam perjanjian sederhana sekalipun. Kasus ini bermula pada September 2014 ketika Bapak Langsang menyewa sebidang tanah milik Ibu Katarina Subanraya selama 1 tahun dengan tujuan untuk membangun sebuah kios darurat berukuran sekitar 10 x 20 meter. Menjelang berakhirnya masa sewa, muncul Ibu Dorce Dun yang bermaksud melanjutkan sewa tanah tersebut. Pada April 2015, sebelum masa sewa Bapak Langsang habis, ia sepakat menjual kios beserta seluruh isi dagangannya kepada Ibu Dorce. Keduanya kemudian menandatangani surat perjanjian jual beli di bawah tangan pada 21 April 2015 dengan nilai 125 juta. Dalam perjanjian itu disepakati bahwa 100 juta akan dibayar sebagai tahap pertama, sedangkan 25 juta akan dibayar kemudian. Namun setelah jatuh tempo, tergugat Ibu Dorce belum juga membayar uang tahap pertama sesuai dengan kesepakatan yang ada. Baru pada November 2015, setelah terus ditagih, ia akhirnya menyerahkan 27 juta sebagai panjar pertama. Kesepakatan berikutnya, sisa pembayaran akan dilunasi pada 5 Desember 2015. Tetapi ketika hari itu tiba, Bapak Langsang justru diusir saat dia datang menagih. Dalam kasus ini, Ibu Dorce Dun selaku tergugat telah sepakat membeli kios milik Bapak Langsang selaku penggugat senilai 125 juta rupiah, tetapi tidak memenuhi kewajiban pembayaran sesuai dengan perjanjian. Ia hanya membayar sebagian atau sebanyak 27 juta rupiah dan menunda sisanya tanpa alasan sah hingga melampaui waktu yang telah disepakati. Hal ini termasuk dengan wan prestasi sebagaimana dimaksud dalam pasal 1238 KUH Perdata yang menyatakan si berutang adalah lalai apabila ia dengan surat perintah atau dengan sebuah akta sejenis itu telah dinyatakan lalai, atau demi perikatannya sendiri ialah jika ini menetapkan bahwa si berutang harus dianggap lalai dengan lewatnya waktu yang ditentukan, yang artinya setelah lewat waktu yang disepakati atau tanggal 5 Desember 2015 tergugat secara hukum lalai karena dalam perjanjian sudah ada penentuan waktu pembayaran. Tindakan tergugat tidak membayar sisa harga kios meskipun telah menikmati manfaat barang kios, yaitu kios dan isinya, merupakan bentuk pelaksanaan prestasi yang tidak sesuai dengan perjanjian, yang termasuk kategori wan prestasi menurut doktrin Subekti dan pasal 1234 KUH Perdata, di mana prestasi bisa berupa memberikan sesuatu, untuk berbuat sesuatu, dan untuk tidak berbuat sesuatu. Berdasarkan analisis kami, wan prestasi yang dilakukan tergugat tidak hanya merupakan pelanggaran terhadap isi perjanjian, tetapi juga mencerminkan ketidakpatuhan terhadap asas kejujuran dan tanggung jawab dalam pelaksanaan kontrak, sehingga wajar apabila pengadilan menjatuhkan kewajiban pembayaran sisa harga dan biaya perkara sebagai bentuk pemulihan hak bagi penggugat. Oke baik, selanjutnya kami akan menjelaskan mengenai argumentasi kami secara yuridisnya. Jadi menurut kami dalam putusan Pengadilan Negeri Kupang nomor 18/PDTG/2016/PN Kupang, tergugat Dorce Dun terbukti melakukan wan prestasi karena tidak memenuhi kewajiban pembayaran kios sebesar 125 juta sebagaimana perjanjian dengan penggugat. Sebagaimana yang kita tahu, berdasarkan pasal 1338 KUH Perdata, perjanjian yang sah mengikat para pihak yang terkait. Dan karena tergugat hanya membayar 27 juta rupiah tanpa melunasi sisanya, maka ia dianggap lalai sebagaimana pasal 1234 dan pasal 1238 KUH Perdata. Menurut kami juga, pertimbangan hakim sudah sangat tepat karena tergugat melaksanakan perjanjian tetapi tidak sebagaimana mestinya. Sebagaimana yang kita tahu juga bahwa berdasarkan pasal 1243 KUH Perdata, pihak yang lalai wajib membayar ganti rugi. Oleh karena itu, hakim menghukum tergugat membayar sisa harga kios sebesar Rp80.500.000 serta biaya perkara sebesar Rp571.000 sesuai pasal 192 RBG. Menurut kami, akibat hukum dari wan prestasi ini adalah kewajiban pembayar sisa harga dan ganti rugi
serta hilangnya hak atas manfaat dari perjanjian. Jadi putusan ini sudah sesuai dengan asas Pacta Sunt Servanda dan etikat baik berdasarkan pasal 1338 KUHP ayat 3 KUH Perdata, karena menegaskan bahwa setiap perjanjian yang sah wajib dilaksanakan dengan tanggung jawab dan kejujuran. Selanjutnya, kami akan membahas asas-asas hukum yang menjadi landasan putusan kasus wan prestasi jual beli kios di Pengadilan Negeri Kupang. Kasus ini melibatkan Bapak Langsang sebagai penggugat dan Ibu Dorcendon sebagai tergugat. Inti dari permasalahan ini adalah wan prestasi dalam perjanjian jual beli kios senilai total 125 juta. Ada dua asas utama dalam hukum perjanjian yang sangat relevan di sini. Asas pertama, asas konsensualisme. Asas ini menegaskan bahwa suatu perjanjian sudah dianggap sah dan terjadi sejak para pihak mencapai kata sepakat. Dalam kasus ini, perjanjian jual beli kios dianggap sah sejak tanggal 21 April 2015, saat kedua belah pihak sepakat mengenai objek barang dan harganya. Dasar hukum yang sangat jelas, pasal 1320 KUH Perdata butir 1 yang mensyaratkan adanya sepakat untuk sahnya perjanjian, diperkuat oleh pasal 1458 KUH Perdata yang menyatakan bahwa jual beli sudah terjadi seketika setelah ada kesepakatan tentang barang dan harga meskipun harga belum dibayar. Kemudian asas kedua, asas kekuatan mengikat perjanjian, Pacta Sunt Servanda. Setelah perjanjian itu sah, maka menjadi undang-undang bagi para pihak yang membuatnya. Ini adalah asas Pacta Sunt Servanda, artinya tergugat Ibu Dorcendon wajib melaksanakan kewajiban yang telah disepakati, yaitu membayar lunas harga kios. Penting untuk kita lihat dasar hukumnya, yaitu pasal 1338 ayat 1 KUH Perdata yang berbunyi, semua persetujuan yang akan dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Tergugat melakukan wan prestasi meskipun sudah melaksanakan perjanjian dengan membayar panjar sebesar 27 juta. Ia tidak melaksanakan sebagian yang diperjanjikan. Ia gagal membayar sisa uang perjanjian pada yang dijanjikan, bahkan hingga gugatan diajukan. Akibat hukum dikenakan hakim kepada tergugat dalam putusan ini adalah kewajiban membayar sisa uang pembelian kios sebesar 80.500.000 dan membayar biaya perkara sebesar 571.000. Dengan memahami asas-asas ini, kita dapat melihat mengapa majelis hakim mengabulkan gugatan penggugat meskipun hanya sebagian. Jadi kesimpulan kasus jual beli antara Bapak Langsang dan Ibu Dorcendon menegaskan bahwa setiap perjanjian memiliki kekuatan hukum yang mengikat dan wajib dilaksanakan dengan iktikat baik. Tergugat terbukti melakukan wan prestasi karena tidak melunasi kewajiban pembayaran sesuai perjanjian senilai 125 juta rupiah dan hanya membayar sebagian besar, yaitu sejumlah 27 juta rupiah. Tindakan tersebut jelas melanggar ketentuan pasal 1234 dan 1238 KUH Perdata tentang kelalaian dalam perikatan, serta pasal 1338 KUH Perdata yang menegaskan asas Pacta Sunt Servanda bahwa setiap perjanjian yang sah berlaku sebagai undang-undang bagi para pihak yang terlibat. Melalui putusan nomor 18/PDT-G/2016/PN.KPG, Pengadilan Negeri Kupang menghukum tergugat untuk membayar sisa harga kios sebesar Rp80.500.000 dan biaya perkara sebesar Rp571.000 sebagai bentuk tanggung jawab atas kelalaiannya. Dengan demikian, perkara ini menjadi contoh nyata bahwa pelanggaran terhadap isi perjanjian akan menimbulkan konsekuensi hukum yang tegas, serta menegaskan pentingnya kepastian hukum, tanggung jawab, dan kejujuran dalam melaksanakan setiap perikatan.